Seperti yang kita ketahui, hak adalah sesuatu yang telah mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Selanjutnya, kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, di mana bersifat universal dan langgang. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan. Hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminasi atas dasar etnis, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Pada kenyataannya, selama ini pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Penegakan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama dan keluarganya, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa, atau menghilangkan nyawa. Implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Pengaturan HAM dan kewajiban hak asasi manusia secara bersamaan dalam perundang-undangan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Untuk mengaktualisasikan HAM, setiap orang diharuskan mampu menjalankan HAM-nya untuk memenuhi kewajiban, namun kondisi seperti ini belum dapat menjamin tegaknya HAM yang bersangkutan. Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Setiap permasalahan semestinya harus ada mekanisme penyelesaian yang disiapkan sebagai suatu kebijakan. Demikian pula halnya dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan, baik itu pengaduan lisan maupun tertulis kepada Komnas HAM. Pengaduan hanya akan mendapat pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti nyata yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain, namun pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran HAM tertentu berdasarkan kepentingan Komnas HAM. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila 1. Tidak memiliki bukti awal yang memadai. 2. Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM. 3. Pengajuan diadukan dengan itikat buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu. 4. Terdapat upaya hukum lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan. 5. Sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pelanggaran HAM dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM, pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait wajib memenuhi permintaan atau panggilan Komnas HAM. Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang atau menolak memberikan keterangan, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk memenuhi panggilan secara paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komnas HAM berfungsi mediasi yang bertugas untuk dan berwenang melakukan
1. Perdamaian kedua belah pihak. 2. Penyelesaian melalui cara konsultasi 127. 3. Memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. 4. Penyampaian rekomendasi pelanggaran HAM kepada pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti, sedangkan pengadilan pelanggaran HAM yang berat bentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Hak asasi dalam UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea yang pertama yaitu kebebasan yang merdeka. Alinea yang kedua, negara yang adil. Alinea yang ketiga, menyatakan kemerdekaan. Dan alinea yang keempat berbunyi menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi, baik dalam bidang politik, bidang hukum, sosial budaya, maupun ekonomi. Baik, kesimpulan dari presentasi kita kali ini ialah hak dan dari warga negara adalah mendapatkan fasilitas yang dapat menunjang kelangsungan hidupnya dan memiliki kewajiban untuk memberikan balasan atau timbal balik yang setimpal dengan fasilitas yang telah didapatkan. Secara teori harmoni, hak dan kewajiban antara negara dan warga negara dapat tercapai dan dipraktikkan dengan baik apabila kendala atau permasalahan yang ada di sebuah negara dapat segera teratasi atau diselesaikan. Terima kasih.